yang perlu dimuat di dalam usulan rencana pembangunan untuk kepentingan dalam wilayah dusun kita. Ya, jadi apa yang kita sampaikan sebentar ini bukan hanya untuk kepentingan pribadinya, tetapi juga kepentingan lingkungan yang ada di tetangganya atau yang ada di sekitarnya. Adapun anggarannya yang akan dibiayai, pembiayaan untuk yang kita rencanakan ini adalah dana desa, boleh juga swadaya masyarakat. Kalau itu misalnya tidak mampu dengan dana desa, maka diangkat di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan untuk diusulkan di tingkat kabupaten. Kalau tingkat kabupaten tidak mampu, maka itu diangkat di tingkat provinsi. Karena perencanaan pembangunan dan yang dilaksanakan sekarang ini selalu diambil dari bawah, karena masyarakat itu yang rasakan, yang mengamati, yang melihat persis kondisi dan situasi yang terjadi di lapangan. Jadi pemerintah tingkat atas itu mereka tinggal mengadakan monitoring untuk mengecek kebenarannya, kelayakannya, untuk dianalisa apakah ini bisa dimasukkan di dalam satu program jangka menengah atau jangka panjang, atau misalnya ada yang belum dimasukkan tetapi itu sangat penting untuk ditiadakan. Ya, jadi ini namanya kita musyawarah lingkungan, musyawarah dusun namanya. Sehubungan dengan itu, maka saya sebenarnya kapasitas saya ini ya, sebagai anggota masyarakat, kebetulan ya, Pak Desa dia masukkan dulu sebagai, artinya dilibatkan di dalamnya untuk membantu, artinya sebatas kemampuan saya, karena bagaimanapun juga saya sekarang sudah pensiun, jadi saya kira untuk kepentingan generasi kita, untuk masa depan ini, ya sangat kita butuhkan buah-buah pikirannya sebentar ini, kira-kira apa yang penting, apakah menyangkut kesehatan misalnya, menyangkut kepentingan sosial, menyangkut kepentingan keamanan, menyangkut kepentingan potensi sumber daya manusia. Potensi sumber daya manusia ini berhubungan sumber daya manusia ini misalnya berhubungan dengan pendidikan, ya, atau misalnya kegiatan pengajian atau TPA, sarana TPA begitu. Itu termasuk juga pengadaan bidang sumber daya manusia. Kemudian juga di bidang kesehatan, stunting itu termasuk gizi buruk. Nah, saya kira untuk secara garis besarnya saja yang saya sampaikan, ya mungkin nanti Pak Desa sebentar akan memberikan suatu arahan supaya lebih kita pahami. Ya, karena itu ya saya sebagai ketua RTJM Desa Lagasa saya membuka, maka selanjutnya pada kesempatan ini ya saya serahkan sama Pak Desa untuk ya Pak ya, mereka ini sebagai ya, apa namanya jembatan yang mengkomunikasikan kepentingannya masyarakat dari kepentingan rakyat dengan dihubungkan dengan pemerintah. Saya kira singkatnya begitu. Yang ini saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai Wakil Ketua DPD Desa Lagasa yang mewakili Dusun 3. Pertama barangkali yang
perlu kita ketahui, hari ini kita musyawarah dusun ini, kita menggali permasalahan di lingkungan kita. Kita gali masalah misalnya di lingkungan kita, kalau hujan dia banjir kira-kira apanya? Mungkin selokannya, biasanya itu kan selokan itu di antara rumah ke rumah yang tidak ada. Airnya misalnya air kotoran kita tergenang, itu bisa kita masukkan. Diusulkan. Nah, diusulkan. Jadi kita cari solusinya. Itu untuk bisa dia kesehatan, infrastruktur boleh juga. Kemudian mungkin barangkali juga seperti peningkatan ekonomi. Usaha kita kira-kira misalnya dari kemarin corona tersendat begitu. Jadi kira-kira hari ini apa? Misalnya seperti Papukas. Kenapa misalnya perekonomian tidak meningkat? Pukatnya mungkin tinggal sepotong, atau perahunya mungkin tidak layak untuk keluar jauh, mesinnya bisa diusulkan. Nah, kemudian juga misalnya tingkat sosial atau budaya. Yang jadi kendala kan kadang kita di sini budaya itu alat kesehatan, alat kesenian. Kita pinjam sewa. Saya tidak jadi juga, bisa kita usulkan ini. Karena lama 6 tahun ini. Dan kami memang banyak. Nanti tim penyusun yang mencari, yang melihat, mereka rapat. Misalnya yang prioritas hari ini apa dulu, yang mendesak. Nah, kemudian dimasukkan di anggaran, misalnya dia di anggaran dana desa. Berarti kan kita sama-sama di APBD. Kemudian di APBD tingkat 1, tingkat 2, APBN, bisa juga itu. Nah, kemudian barangkali yang perlu kita dengar juga, mungkin ada arahan dari Pak Desa barangkali, saya lebih jelas juga. Jadi saya mungkin sampai di situ saya bisa sampaikan kepada masyarakat. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Wakil Ketua BPD, yang saya hormati Ketua Tim RPJMDes beserta rekan-rekannya, yang saya hormati tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan di forum yang sangat sederhana ini, ya tentu dengan kesempatan inilah kita merangkai kita punya pandangan, kita punya harapan sehubungan dengan kebaikan atau pembangunan yang ada di lingkungan secara khusus, secara umum yang ada di Desa Lagasa. Baik, untuk mempersingkat waktu, seperti yang diuraikan tadi Pak Ketua RPJMDes dan Wakil Ketua BPD, banyak hal yang harus kita selesaikan sehubungan dengan masalah-masalah yang ada di lingkungan, baik kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan pembangunan. Pembangunan ini juga ada terbagi beberapa hal. Pembangunan sumber daya manusia, pembangunan pendidikan, itu juga harus kita sarana dan prasarananya. Kemudian peningkatan kapasitas keagamaan bagi anak di usia dini mungkin juga itu dapat kita pikirkan. Ya tentu dari porsi anggaran yang selalu kita dapat dalam per tahunnya mungkin agak berat atau sulit kita mau jawab semua. Tapi kita punya APBD, kita punya APBN, APBD tingkat 1, tingkat 2. Alhamdulillah perlu saya sampaikan mungkin di tahun 2022 Pak, Lagasa itu mendapat sentuhan APBD sebesar hampir 200 juta yang mungkin tidak pernah diketahui selama ini. Perbaikan jalan lingkungan di Dusun Nampak, itu aspirasinya anggota Dewan Pak. Kemudian di tahun 2023 kita dapat kucuran anggaran 15,5 miliar, yang kemarin perencanaannya itu 32 miliar.
Namun yang terrealisasi 15,5 miliar, dan alhamdulillah hari ini itulah yang dinikmati oleh warga Desa Lagasa secara umum dari ujung Wabahara sampai ujung Bahari 2. Alhamdulillah, mungkin ada sebahagian yang belum tersentuh. Inilah yang harus kita pikirkan, masalah-masalah ini, baik drainase, jalan, dan seterusnya ya. Terima kasih. Saya banyak berharap, sampaikan saja apa yang menjadi masalah di lingkungan. Mungkin cukup sampai di situ, Pak. Terima kasih, ini waktunya diberikan kepada saya. Saya ucapkan untuk sementara waktu terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada pimpinan forum. Silakan, Pak. Jadi terima kasih tadi Pak sebagai Ketua BPD dan Kepala Desa Lagasa sudah menyampaikan penjelasan secara singkat, dan juga tadi saya mengawali daripada pembicaraan saya pada pembukaan tadi, saya sudah memberikan juga suatu gambaran. Sekarang ya kita semua hadir ini ya dimohon untuk memberikan pikiran kira-kira apa yang penting ya yang perlu kita usulkan. Perlu kita ketahui bahwa sebenarnya kegiatan musyawarah seperti ini untuk kepala desa kita yang baru ini merupakan pemula ini. Artinya yang lalu musrembang yang diadakan tahun 2022 itu adalah hasil daripada kegiatan musyawarah masih PJ ya. Tapi untuk tahun ini alhamdulillah ya kita sudah punya kepala desa yang definitif untuk mengadakan daripada musyawarah dusun ini. Merupakan tahap awal. Saya persilakan ini kepada kita semua ini. Oke, sekarang Pak musim hujan, musim kemarau, jadi sampah bisa bakar. Seperti kemarin kalau musim hujan, dicampur lagi dengan kotoran lewat, jadi mungkin Kasih, Bu. sama Iya. kotor. Ya, bisa kita mau buang kemana? Kita jalan di dekat. Jangan buat di laut. Yang buang di laut. Ya, itu saja. Ini kita ambil salah satu kita ya barangkali saya. Jadi kesimpulannya ini pengadaan penampungan sampah. Ya, penampungan per rumah atau misalnya dalam beberapa rumah satu. Ini kalau tempat penampungan ini kan ada juga yang dibentuk di semen itu, di semen. Kita harus menyediakan Ini itu, Pak. ya. Ini itu. Tapi yang jelas keluhannya ini masalahnya Ya. sampah. Oke, ya. Jadi saya kira begini, untuk pengadaan penampungan sampah ini memang sangat penting. Karena ini kalau kita biarkan juga akan menimbulkan pencemaran. Terjadi pencemaran maka itu adalah penyakit, menjadi sumber datangnya penyakit. Kalau kita sampai dengan sapi apa? Ya, saya kira itu. Jadi tolong ini menjadi kita punya rangkuman data ini. Ya, jadi ini pengadaan penampungan sampah. Nanti di Buat kaji. Sampah sudah tulis. kita sudah rangkum ini. Ya, pengadaan tempat penampungan sampah. Mungkin ada lagi yang Ya, mungkin ada lagi yang lain. Ya, terima kasih Pak Dusun.
Waalaikumsalam. Nah, Salah satu yang masyarakat keluhkan di lingkungan dekat ini, Ya. ini Oh. jalan poros menuju ke belakang. Jalan poros. diulang, suruh diulang. Oh, menuju. Yang anu mungkin, yang lanjutannya program yang lalu. Program kemarin tahun waktu pemerintahan PJ. Kebetulan kita dalam menyusun program PJMD ini kita dilengkapi dengan Peta. data pendukung. Kalaupun ada usulan masyarakat, kalau apa namanya, kita tunjukkan di peta yang Lokasi, ada di lokasi peta. lokasinya. Kira-kira di mana Bisa tempatnya? bisa mungkin Zara ditunjukkan. Ya. Kira-kira di mana tempatnya? Tidak maksud Pika. Ya, ini yang Anda punya peta. Oh, Ya. kalau Yang bisa penting, ditunjukkan Pak, di mana kira-kira lokasinya. Oh iya ya. itu ada. Kuliah ada kamu sini petanya. Risna. Caca itu. Ya sampai Peta berubah bisu. anu HP. Anu, pakai ini. Ya. Jadi kira-kira volumenya berapa meter Di itu? belakang rumahnya Halisu. Mana jalan poros ya? Ini jalan poros. Jalan poros ke belakang. Oh, Ke belakang. ini lorong yang di belakang. Rumah saya kan? Ya ini, Oh bagian sini berarti. bagian sini. Mana rumahnya Lario ini? Ini rumahnya Lario. Ah, di sekitar sini Pak. Dari jalan poros ini. Oh, lewat di halamannya Rio. Iya. Sudah dihibahkan. Saya sudah hubungi Pak Guru Agama tadi. Dia mengiya juga. Sudah dihibahkan. Kalau dari mana? Dari sini. Dari jalan poros ini. Oh, Dari jalan poros yang ini ke belakang rumahnya. Sampai ke Lateng. Iya. tidak belok atau lurus gimana? Belok kayaknya dia ini. Bisa belok ke mana? Apakah belok menghadap ke Kasih jelas memang dia punya anu, dia punya Terus rute. langsung dulu. Makanya saya panggil kamu orang tadi. Yang penting sudah ditahu itu. Oh iya. Ya, sekarang nanti. sekalian Pak, sekalian maksudnya Ya, rencanaan. Di sini. Tidak yang ini yang paling tepat di belakang rumahnya. Sini. Tadi dia perwakilan sama-sama beragama dia sudah hibahkan tanahnya. Sempat dia. Dari rumahnya Rio ke belakang, habis di mondok dia sama Ateng. Jadi Ateng ini sampai di mana dia? Kalau sampai di rumahnya Lateng, dia belok ke mana? Iya, rumahnya Lalisu. Ya nanti diukur berapa volumenya. Stop di situ. Bel- Sampai di rumah ke belakang. sampai di belakang, tapi menuju rumahnya sana, rumahnya penyalin untuk ke belakang begini, ke atas, ada jalan situ kan? Maksud saya, gini, supaya ini bangunan jalan tampak ini dia bermanfaat, saling berhubungan dengan yang satu dengan yang lain. Bagaimana kalau Ini ikan dari sini maunya tembus ke sini, ya, rumahnya Laing. belokan ke sini? Ada rumahnya Laing sini toh, menuju belakang Ini rumah rumahnya. lain. Ke sini. Jadi dari sini ke sini. Terus ini, Iya. belok ke sini. Iya. L. Ke rumah orang lain. Iya. Belakang rumah, di depan rumahnya. Makanya saya undang kamu tadi itu begininya. Bisa kita jelaskan di belakang rumahmu itu. Jalan di belakang rumahmu dengan ini, kan jalan biasa orang lewat jalan kaki situ, itu mau dibuatkan jalan, bagaimana nih? Untuk jalan setapak ini. Itu jalan setapak. Karena saya datang rumah Jaru Agama itu yang paling utamakan dari itu pesan, yang itu yang dihibahkan tanahnya dia. Kalau Guru Agama. Kalau bapaknya Lario almarhum sudah nih. Guru Agama sudah, termasuk kali saya undang tadi, makanya saya undang kamu dengan saya punya om ini untuk itu. Guru Agama berjalan ke situ supaya dia bisa memutar ke belakang ke sini. Ya. Letter Z. Letter Z itu karena begini. Oh ya L. Iya di batas kintal. Kemudian dipastikan mungkin tidak bermasalah di tanahnya atau nanti pelaksanaan. Makanya saya bilang di sana ada batasnya dia ada. Pak RK, Ya. untuk menampung permasalahan yang ada di masyarakat, kita juga dari tim ini
minta jaminan hibah. kepastian hibah lahan. Oh iya, untuk sementara itu kalau dari depan sini sampai ke belakang ada sekitar 50 meter yang sudah dihibahkan ya. Ratusan meter. Ada 100 meter yang sudah dihibahkan. Jadi tinggal menuju ke sana yang belum. Sisanya belum. Ya, sisanya belum. Kalau itu sudah dihibahkan. Iya, berarti begini. Sudah dihibahkan. Buatkan berita acara hibah. Oh iya. Nanti diukur berapa pandangnya, volumenya. Semua yang beririsan dengan rencana itu wajib bertanda tangan dalam hal ini menghibahkan tanahnya untuk jalan. Oh iya. Supaya pada saat pelaksanaan kita tidak tidak berhadapan dengan masalah baru. Nah gitu. Tidak ada yang komplain. Tidak ada yang komplain. Pokoknya saya kira ini kepala dusun ini kan dia sudah sampaikan Iya, bahwa mereka ini ya 100 meter ya, sekitar 100 meter yang sudah siap dihibahkan. untuk Lebih? siap untuk Ya, menghibahkan. pokoknya lebihnya itu. Kalau yang sudah dihibahkan ada 100 meter. Sudah lebihnya itu ada kalau iya. Tapi itu hari dia belok, dia begitu berbelok di ada punya perikanan dia tanahnya ada dia belok di panjang Ya, nanti itu kan diukur juga di lapangan nanti. Sebab ini disusun dan dipermanenkan dalam bentuk dokumen, diukur berdasarkan volume di lapangan. Ya, barangkali masih ada lagi yang lain. Ya. ekonomi juga dan Iya. Mungkin Pak Israt SPDI ada serat atau kesejahteraan Tidak, Cik. Ya. Masalah tidak. BPA. Masalah tidak. Kita go feeder ya. Feeder, feeder. Feeder. masalah sosial keamanan ekonomi usaha Tahu kenapa sih? Ini Pak udah kecil dari keturunan penanaman modal ke mana? Jalan begitu. Ya, apa itu kira-kira dalam bentuk apa? Modal usaha. Mungkin macam saya tidak tahu itu kayak mana Betul hadir. Disampaikan saja Bu, jangan Sarana begitu, sarananya. Sarana usaha. Ya. kalau seperti penjual ini seperti yang menjual nasi kuning Hah? Saya. Kita umat Asal jangan menyebut ternak sapi. Tidak bunyi. sapi dan dilayani mungkin barangkali dari pihak nelayan juga ada yang mengusulkan usulan nelayan ini biber perahu biber Bibernya. peternakan ada peternakan? ayam saja. Ah? Peternakan? Ayam. Peternakan. Kalau peternakan itu banyak sebenarnya yang bisa diusulkan. Kandangnya, pakannya, kemudian obat-obatannya. Obat-obatannya bisa kita kerjasama dengan dinas peternakan. Di sana tersedia semua itu Pak di sana. Baik itu induknya, Kandangnya kandang permanen yang bagus. kandang ayam atau bibitnya. Pak minyak biber atau perang biber minyak biber kan yang kita anu minyak biber dan perang biber
tempat sampah dengan anu bikin jualan. Perahu piper ini jadinya atau bagaimana ini? Jadinya. Nanti kita dorong ke kanan ini. Di sini dorong ke kanan ini. Kita potong ke kanan. Jadi begini, intinya juga yang kita usul ini, misalnya saya sekarang minta gelas. Ya. Gelas ini kalau kita adakan, berapa orang yang butuhkan ini? Yang perlukan beberapa di sekitar ini. Kira-kira begitu. Jadi tidak mengarah hanya pada satu kepentingan sendiri, tetapi juga sasarannya adalah untuk kepentingan beberapa anggota keluarga yang ada dalam lingkungan sendiri. Jadi saya beri contoh tadi seperti jalanan. Jalanan itu, ya ini sudah kita masukkan dalam rangkuman. Kalau jalan itu akan dilewati oleh beberapa orang. Kalau seandainya dibuka, akan dinimak juga si A sampai Z. Ya, demikian juga untuk apa tadi pengadaan tempat sampah. Ya, tempat sampah ini memang juga untuk kalau dibuat misalnya per kakak. Ini juga kalau misalnya di bagian jalan ini kira-kira berapa tempat sampah yang harus dibikin. Sebab kalau misalnya terjadi penimbunan dalam satu tempat, dirasakan oleh beberapa anggota keluarga siapa saja yang lepas akan tutup bingung. Ini kalau musim hujan, kalau sekarang belum apa-apa. Itu contoh saja ini. Ya, mungkin masih ada lagi yang lain. Ya. Terus kira-kira apalagi yang lain yang bisa kita usulkan? Ya, saya misalnya sudah diberikan tower, tapi towernya itu saya belum pakai. Kenapa? Ya mungkin belum lengkap. Ya, mungkin dilengkapi artinya diberikan bantuan ini harus dia betul-betul dia gunakan. Tidak hanya dia simpan untuk dipajang terus-terus, tapi dia gunakan untuk kepentingannya. Yang masalah yang dirasakan di dalam rumah itu, ya kalau seandainya lengkap ini fasilitas yang dia ada dalam pemerintah betul-betul sangat membantu anaknya, cucunya, ya anggota keluarganya yang lain, kan begitu. Air bersih. Kalau misalnya air bersih bagaimana di sini? Nah, Ini masalah atau tidak lele sendirinya masalah. Masalah lele. Sekarang solusinya bagaimana? Sebelum setelah ditulis. Kalau lele. Bagaimana caranya Mungkin saya minta Pak. Mungkin saya bisa minta dengan hormat Pak Haji dia sampaikan mungkin pandangan-pandangan sehubungan dengan masalah yang dia ketahui. Dipersilakan Pak Haji, mungkin kalau ada pandangan-pandangan juga Pak. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mewakili masyarakat keseluruhan. Penyerangan di apa ini? Pemakaman di Buang. Oh iya. Di jalanannya di dalam juga. Sekaligus perluasannya. Penyerangannya juga. Penyerangannya. Kalau itu dia keluarganya. Apa ini beneran tadi?
Iya, salah satunya. Kemudian perluasan mungkin juga Pak ya? Iya, perluasan area pemakaman. Perluasan area pemakaman. Iya, karena melihat hari ini sudah semakin hari semakin sempit. Selesai Pak? Oh ya, makasih Pak Haji. Ya, kapan disampaikan tadi? Mungkin yang perlu kita bantu misalnya didatangkan guru ngaji atau misalnya sarana untuk kegiatan pengajian itu kan termasuk sumber daya manusia. Kami Pak itu misalnya Qurannya mungkin atau alat bantu, Ya. alat bantu Ya, Quran atau rujukan Quran. Sarana prasarananya. Sarananya, ya. Dan di sini saya kira kalau untuk pengajian kan Dia pernah mengusulkan pintu gerbang ini Pak. Pak Haji pernah menyampaikan ke saya pintu gerbang katanya. pintu gerbang. Iya, pintu gerbang desa. Di setiap tempat keluar masuknya jalan di desa ini harus ada pintu gerbangnya Pak. Misalnya di sini ada gerbang, di Bahari Dua sana ada gerbang, di Polres ada gerbang, di Wabara menuju Empang ada gerbang. Batas-batas wilayah begitu ada gerbangnya. Iya. Iya, termasuk juga dengan batas desa misalnya. Ya, berikut barangkali. Berarti kapan tadi ini boleh sampaikan toh? Tolong dimasukkan. Saya juga ini mau usul. Saya sekarang bicara sebagai anggota masyarakat Dusun Tiga. Penambahan bisa diluaskan lagi atau bisa dibuat Bagaimana lokasi kalau yang lain. misalnya lampu jalan itu Bisa kita dapatkan lokasi yang lain. yang dipasang di depan jalan itu, ya itu kan biar lampu. Nanti kita adakan meteran sendiri Pak. Iya. Di tempat lain itu kan ada. Iya. Nah, saya pikir bisa ini. Seandainya kita disetujui. Ya, dari sana saja sampai ini kan Bendenamu itu ada lampu yang diadakan oleh PLN di titik sana. Tetapi di depan ini saya kira ya penting juga. Tidak hanya kita harapkan dari lampunya masyarakat, tapi itu dengan balon ukuran yang sama, tinggi wattnya sama. Ada beberapa tempat itu Pak, di tempat lain. Veterannya itu dipusatkan di balai desa, veterannya. Jadi pembayarannya itu Pemerintah. pemerintah, ya, dan itu sangat bermanfaat masyarakat. Bagaimanapun juga saya pikir karena ya, kita punya titik jalan ini kadang-kadang sebatu-batu menimbulkan kerawanan yang kita inginkan. Ya, ini gambar dari luar misalnya. Ya. Iya. Nah, selanjutnya juga kalau misalnya di dusun sana juga bisa berlanjut. Yang berikut pengaspalan jalan ini. Pengaspalan jalan ini sudah lama tersentuh pengaspalan ini dari pemerintah. Ya. Sudah berapa bulan sampai di titik sana. Saya kita masukkan di dalam usulan. Sudah jelas dana desa tidak mampu. Nanti disampaikan diangkat di tingkat Musrembang Kabupaten. Ya, karena kalau kita harapkan seperti informasi yang selama ini, informasinya mau dibangun, tapi sampai hari ini tidak ada realisasinya. Jadi perlu kita buat di dalam satu rangkuman usulan ini supaya di tingkat kabupaten itu atau di tingkat kecamatan itu mereka baca langsung, oh ternyata begini. Kira-kira begitu Pak Desa. Ya. Kita bisa menambahkan Pak Ya. dengan usulan dari Pak Ketua itu di desa Warang Pak. Ya. Sekarang itu sudah terang.
Jadi mereka di sana itu sudah setiap jalan, setiap jalan poros itu sudah menyala Pak, sudah menyala sekarang. Jadi dia sistemnya itu di bulan pertama, lonceng bulan pertama itu masih ditanggulangi desa. Di uji kelayakan, uji pakaian OEH-nya. Jadi di bulan kedua setelah ditahun itu dibebankan ke masyarakat, di rumah masing-masing. Itu terang sekali Pak di sana Pak. Bisa kita coba jalan-jalan sebentar. Itu dana desa itu. Iya juga di Lapak juga ini di bagian Latompe. Saya pernah tanya, sebenarnya ada dana desa juga. Ya. Ya kira-kira seperti tadi. Ya awalnya itu masih dana desa, tapi seterusnya mereka sudah ikhlas untuk membantu karena seandainya tidak menyala di depan maka dia merasa tidak nyaman. Kalau tidak menyala maka dia sendirinya dia ikhlas untuk membantu penyelesaian pembayaran. Ya, saya kira ini bisa kita masukkan dalam satu rangkuman. Ya, barangkali masih ada lagi yang lain. Ada lagi Kak? Baru ini dari masyarakat. Kalau saluran drainase. Ya, kalau mamanya Bati kira-kira apa? Masalah pagar katanya dia. Oh, masalah pagar. Pagar. Tadi Pak kita musyawarah di dusun 2 itu ada beberapa orang mengusulkan pagar lingkungan, terutama di jalan poros ini, sama di belakang. Itu sudah masuk usulan mereka. Jadi kalau dusun 3 mengusulkan, mungkin kita bisa satukan. Ya, artinya volumenya dimasukkan dalam satu rangkuman begitu. Ya. Ada? Ya. Mungkin masih ada, misalnya dia butuh tower. Ya. Selama ini saya belum pernah dapat tower. Boleh. Apa? Adi itu. Pokoknya masukkan saja, karena ini kan pembangunan Ya. langsung Ini untuk diusulkan di musrembang. Aladin toh? Aladin saja toh? Usulkan Ya. dulu news. Nanti data langsung naik. Semuanya juga warga saya juga masih tinggal sama orang tuanya. Kemungkinan besok mungkin kekurangan apa? Apa yang begini? Ya. Boleh. Saya juga mungkin bisa usulkan ini untuk Ya. saya atas nama juga masyarakat dusun 3 bakal ini. Kalau bisa itu Pak, saya bisa usulkan saluran kecil antar rumah dengan rumah, hubungan masyarakat. saluran rumah tangga. Saluran rumah tangga tuh lari ke got, toh? Itu penyakit juga itu. Itu yang jelas juga. Nah, anting boleh dia masuk itu. Kenapa dia yang punya sintai? Ya. Setelah ada jalan poros itu yang dibuat di mana? Rumahnya itu yang buaya yang sebelah. Nah, itu seperti itu. Salah juga itu kalau musim hujan juga tergenang. Sudah berapa ini? Kalau itu saja ya saya akan sudah jam berapa ini? Belum kita gabung ini, kalau digabung ini kira-kira 10 miliar ini. Cukup ya? Ya. Nanti kita minta dulu. Ini saluran itu ada ya. Ini saya belum dapatkan. Kemudian barangkali juga yang belum punya WC. Banyak juga yang belum punya WC. Nah, berarti WC masih darurat, toh? Kan kita sudah isi semua rata-rata orang yang belum punya WC. Nah, iya. Cuma karena bantuan itu apa dia? Ya, itu kan juga menyangkut untuk hubungan dengan kesehatan. WC, punya WC saja. WC itu dia isi kesehatan. Berarti harus. Ya. WC, toilet, di banyak tempat yang besar.
Garantor. Kalau kepala dusun, menurut pengamatan kepala dusun, sudah berapa kakak di sini yang punya tower? Ya? 14. Ya, sementara kakaknya ini berapa? Rumahnya dulu. Rumahnya dia berapa rumah? Dari 100 ke 8 yang punya rumah itu berarti 80. 108 nih? 30 ini. 30 kali ini. Tidak. Saya dari 108. Yang baru punya rumah 70. Berarti 38. Banyak rumah ini. Banyak rumah ini kan 3. Atau 70 yang punya rumah. Kakaknya 108. Berarti rumahnya hanya 38. Sedikit itu. Kan 108 kakak. Toh? Keluar 70 berarti lagi 38. Nah itu yang punya rumah. 70 tidak punya rumah. Salah. 70 kepala keluarga. Tidak, kepala keluarga di dusun 3 108. Yang tidak punya rumah 70. Berarti yang punya rumah 38. Salah itu kan. Banyak kita. Masih numpang. Banyak 38 rumah kan di sini. Izin Pak, Ya. ada ini lembaran dari peserta apa? Yang menulis di sini bantuan modal usaha ikan kering. Masuk dalam UKM itu. Untuk UMKM kayaknya. UKM. Ya bantuan modal ini, bantuan modal ini. Modal kerja. Baik bisa bantuannya. Mungkin dia butuh terpal kan di bawah musim hujan dia mau tutup terpal dibuat apa yang punya rumah para rumah 68 lainnya tempat liburan Penumpang di dalamnya dari 108 kurang 68 berapa? 40 yang belum punya rumah 40 cocok di kalau 40 berarti sekitar 70-an 60-an 60 lebih rumah berarti tower 14 masih lagi 40 lebih yang belum punya tower lebih 40 Tapi kayaknya juga yang punya tower ini belum terpakai, dikasih duduk saja begitu. Oh saya dengan tempat standnya itu, ya dibuat dengan tempatnya harusnya begitu. bisa dia langsung pakai Di desa lain bisa begitu. iya bisa Ya, itu terus terang anggarannya itu harganya sampai 5 jutaan itu kalau yang punya tempat itu. Tapi kalau misalnya kayu juga boleh. hanya kemarin punya pembagian Pak Guru kemarin kan biar yang punya tower dibantu ada yang dikasih juga kemarin harusnya yang punya jangan dulu yang belum punya dulu dikasih Sampai kita pakai ini Pak. silakan ibu icipin dulu Jalan dari tembus ke rumah mantu dari Kira-kira apa lagi? Kalau sudah tidak ada kita tutup saja. Ya. itu kan dari kabupaten kayak ini dia masuk dalam Aladin seluruh rumah ini jadi mungkin misalnya ini Aladin ini ibu bisa dikasih bantuan seng atau kayu atau rangka rumah berarti Aladin masuk di Aladin dia ini bisa Tapi kalau dilihat kondisinya, iya kan nanti ditinjau mereka yang meninjau kita tetap oh bikinkan ini. misalnya rumahnya tinggal saudara rangkanya, tapi tinggal kurang atapnya, Ada fondasinya boleh? Huh? ada fondasinya
Sebuah linta deh. Sebuah linta. Kalau dia usaha ini banyak ini dia, bukan hanya barangkali bisa ternak, bisa usaha kecil, bisa ini. Kayak ini luas. Usaha kecil Bisa yang buat kue, buat nasi kuning bisa. Bisa banyak. Nanti mereka yang data mereka. Barangkali yang penjual nasi kuning keliling mau minta gerobak atau minta biar kalau pelotnya Ya. Kalau sian, ya. Jadi kita dengar dulu ada penyampaian dari Pak Desa ini. Tentu kita pahami bersama. Dana desa itu setiap tahun kita tahu berapa yang dikucurkan kita dari pusat. Di angka kurang lebih 1 miliar. Di sana ada honor, di sana ada stunting. Mudah-mudahan tahun depan tidak ada lagi BLT. Tapi kita tidak bisa tahu. Maksudnya untuk menjawab ini semua tentu kita beda dengan desa-desa lain. Desa-desa yang kecil selain Lagasa, contoh desa tetangga Gone Balano, mereka itu hanya 220 kakak lebih. Kita ini 900 kakak lebih. Banding 4 daripada mereka. Tentu efek dari itu tidak mungkin bisa kita penuhi. Misal dalam 1 tahun 5 yang dapat 20, berarti 5 dulu. Ketika 5 ini yang dapat, yang 15 ini jangan kemudian mengamuk. Sabar, tahun depan lagi. Yang penting konsisten dengan usulannya. Sesuai kemampuan. Jangan tahun ini mau yang kue, tidak dapat kue, tahun depan mau ganti, mau pilih aja dia. Begitu. Jadi intinya tetap selalu saling memahami. Insya Allah dalam waktu yang satu periode ini mudah-mudahan bisa kita jawab semua segala kebutuhan. Yang baju hijau mamanya siapa ini? Ya. Mamanya Risma. Kita jual di pasar toh. Jualan. Beransur nanti. Mamanya siapa? Mamanya Asla. Ya, alhamdulillah hari ini sudah kelihatan lah giat ekonomi kita. Toh. Kemarin saya kaget itu Bu. Ada salah satu penjual sayur katanya paling sedikit 200.000 lakunya. Maksudnya paling sedikit. Ada katanya. Iya. Menyampaikan 200.000. Iya, maksudnya begini. Kenapa saya tanya-tanya itu kan mestinya bahasa di pasar. Di sana kita sudah sediakan sarana prasarana untuk mengembangkan ekonomi, itu satu. Yang kedua, alhamdulillah, mohon maaf ya. Setelah saya gali informasi dari tahun 77 pindahnya Lagasa di sini, mereka bapaknya Asra itu sampai kemarin sebelum kita buatkan jalan 2020 ya, ternyata belum punya jalan. Hari ini kita sudah jawab itu 2020. Mungkin juga yang lain Pak Ali mungkin ya. Semoga juga bisa terjawab. Kemudian masih banyak yang lain. Maksudku seperti ini. Mungkin ada hal-hal yang penting juga dengan tidak mengabaikan yang lain. Yang lain ini misalnya yang berharap tandong, tetap kita jawab. Tapi tidak mungkin semua begitu. Karena ada juga yang lain yang harus kita laksanakan dan kira-kira dipakai skala umum supaya pikiran dan hati kita itu tidak membenci orang karena tidak terjawab kita punya keinginan. Insya Allah tidak seperti itu. Makanya kita hadir di sini rangkum semua. Kalau bukan tahun ini tahun depan, kalau bukan melalui dana desa Bertahap. ada APBD, ada APBN. Sedikit saya ceritakan di Wabahara itu. Tahun 2019 kami merancang pengusulannya.
Dan setelah 2023 dijawab, apa yang terjadi? Tuhan yang menyaksikan pada saat itu, saya yang jadi sasaran, PJ tidak tahu apa dia. Di Jombe dia. Masyarakat ini yang ngomong. Waktu saya cuma di lapangan tuh, sehubungan dengan kegiatan jembatan di sana, saya bilang sabar. 3 tahun Pak, Bapak Ibu. 3 tahun luar biasa saya diserang. Tidak pokoknya saya, bahasa yang tidak enak itu sudah tebal di telinga. Tapi Tuhan menjawab 2023 apa yang terjadi. Luar biasa. Bahasa mainnya mengkilat katanya jalan. Hitam semua gara-gara aspal. Persoalan waktu. Karena kenapa? Saya hari ini, insya Allah mudah-mudahan melalui Bu Sekdes juga, kami mampu mengorganisir pemerintahan ini supaya saya tidak selalu berpikir bagaimana supaya saya terpaku di kantor. Tidak. Harus aku perlu, harus cari uang. Di luar sana cari program, kasih turun. Biar sabut kelapa kalau itu bantuan, kita dapat dulu. Apa saja yang bisa kita ambil dari kabupaten, dari provinsi, dari pusat, kira-kira seperti itu. Intinya, kalau suatu saat besok atau lusa tahun depan, 2-3 tahun ke depan, nanti kalau ada yang belum merasa cukup, jangan sakit hati. Datangi kepala desa, datangi Bu Sekdes. Kenapa kasihan orang tidak kasih saya ini? Insya Allah semua akan dijawab dengan waktu yang telah kita atur. Seperti itu titipan. Yeah. Supaya tidak timbul kebencian kepada orang, supaya tidak timbul pikiran negatif. Padahal kita ini, tanya Pak Wakil, kadang-kadang jam 1, jam 2 kita pulang, diskusikan di kampung, kita mau bikin apa ini? Kemudian juga saya mau sampaikan yang lebih penting Pak, tidak ada wilayah maju di Republik ini, baik desa, kabupaten maupun provinsi, kalau tidak aman dulu daerahnya. Aman dulu dia, supaya orang datang dari luar sana bawa uang di kampungnya. Orang dari kota sana datang ke Lagasa, tentu kan tidak mungkin bawa uang, pasti bawa uang. Dia belanja di kios, belanja di tempat warung makan, kue dan seterusnya. Tapi kalau tidak aman, tidak mungkin dia datang. Makanya tahun ini, insya Allah kita akan pasangkan CCTV 12 titik di seluruh desa Lagasa yang menurut kita di situ sering terjadi kerawanan untuk meminimalisir tindakan kriminal. Insya Allah 12 titik kita pasang untuk menjamin keamanan. Insya Allah. Kemudian begini, tapi di luar. Di titik-titik yang strategis. Untuk mengantisipasi kerawanan itu. Jadi itu mungkin segera informasi dari kami bahwa tahun ini kami sudah meletakkan fondasi pemerintahan bagaimana supaya baik, bagaimana supaya aman, damai dan sejahtera. Dari saya sekian Pak. Ya. Barangkali itulah merupakan tambahan dari Pak Desa untuk tambahan pemahaman kita bahwa pemerintah ini kan sebenarnya baik hati. Artinya tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat. Turunnya dari atas itu memang tujuan yang bagus, tapi kadang-kadang terselip itu menjadi kekecewaan sampai di lapangan. Satu hal juga ini saya menghimbau kepada kita semua, mudah-mudahan apa yang diusulkan ini dapat terjawab. Apakah itu dalam bentuk kelompok atau bentuk individual? Hanya satu hal yang saya perlu sampaikan ini. Saya tidak pilih apakah berada dusun 1, dusun 2 sampai dusun 7. Dia minta bantuan, tetapi dia sering beli kupon putih. Ini jangan harap. Kita ini mengamati di lapangan. Ya, saya sendiri sebagai ketua RPJM bisa sampaikan terbuka sama kepala desa ini. Dan ini karena ini menyangkut karakter. Ya, misalnya beli-beli kupon putih. Ya, sio begitu. Tidak boleh. Kita tidak berikan ini. Ya, karena sekarang kan masih ada. Ya. Jadi saya kira itu himbauan saya. Ya. Mungkin Saiful, Ya. ada berangkat? Ya. Oh, ini juga yang perlu dipikirkan ya. Yang saya katakan tadi non nelayan itu. Yang ternak.
Ya, saya kira begini. Sekarang ini kita rangkum dulu yang ada, karena beberapa dusun di tempat yang lain ini kan mengusulkan ada yang sama dengan usulan kita ini, ada juga yang tidak sama. Untuk menyatukan dari semua rangkuman ini akan di totalitas berapa kebutuhan semuanya. Jadi itu saya pikir ya, kalau misalnya ada yang mau diusulkan belum termuat di sini, boleh nanti dikirim kepada kami supaya kita muat, asal jangan misalnya yang tidak bisa ya ya seperti saya sampaikan tadi ya, misalnya untuk beli motor, saya kira itu karena ini diprioritas dulu. Kira-kira apa yang ya, karena itu menyangkut kepentingan pribadi. Ini sasarannya adalah satu tempat begini yang diusulkan, tetapi ini bisa dipakai beberapa orang, gitu dulu. Namun juga yang lain itu sentuhannya seperti pengadaan yang berhubungan dengan UKM, ini saya pikir penting sekali karena itu menyangkut kepentingan dalam satu keluarga, orang tuanya, anaknya, kemanakannya. Nah ini penting sekali. Saya kira barangkali itu dulu, ini dulu yang kita rangkum karena dari waktu ini sudah ya. Mudah-mudahan kalau ada tambahan nanti dimuat di kertas, karena ini nanti dirinci, dianalisa berapa membutuhkan anggaran dari seluruh dusun ini. Kalau dihitung pasti kan puluhan miliar ini, tetapi ini tidak usah ragu dengan itu. Kalau desa tidak mampu nanti diangkat di tingkat kabupaten, kabupaten tidak mampu tingkat provinsi, provinsi tidak mampu di bawah di tingkat pusat. Saya kira begitu. Jadi atas perhatian kita semua dari segenap kita yang hadir, dari unsur panitia RPJM ini, ya mengaturkan banyak terima kasih atas kehadiran kita semua pada sore hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi buah pikiran kita bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, anak kita, atau keluarga kita, atau lingkungan kita. Dan ini ya secara terbuka apa yang saya sampaikan tadi, boleh nanti dimuat di dalam satu tulisan sebelum kita dipermanenkan seperti itu. Jadi barangkali begitu dulu Pak Risa, kita tutup. Ya. Ya? Oh iya. UKM dia kalau ternak. UKM. Sini inti. Dan perlu mungkin saya tambahkan sedikit Pak, sedikit saja. Dan alhamdulillah kita ini sudah 4 titik. 4 titik ini hari ini kita manfaatkan media sosial YouTube. Selalu kita upload ke YouTube. Jadi suatu saat kalau kami lupa, buka YouTube-nya, ingatkan kami. Ini pada saat saya bicara minggu ini, kenapa konten mereka punya bahasa kaji kita. Dan ini akan menjadi permanen di YouTube. Mereka seperti itu. Ini akan kayak apa namanya alat bantu untuk dapat mengingatkan kita lebih mudah. Oke, lanjut. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Berikut saya akan membacakan berita acara musyawarah kita pada sore hari ini. Langsung saja isinya. Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah dusun menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir, yaitu 1. Pengadaan tempat sampah, 2. Pengadaan jalan setapak, 3. Penanaman modal usaha UMKM, 4. Penerangan TPU dan perluasan area, 5. Pengadaan fiber, 6. Pengadaan batas desa atau pintu gerbang desa, 7. Pengadaan lampu jalan, 8. Pengaspalan jalan, 9. Pagar lingkungan, 10. Rehab rumah Aladin, 11. Pengadaan saluran rumah tangga, ke-12. Pengadaan jamban keluarga, 13. Pengadaan tower, 14. Bantuan peternakan, dan yang terakhir 15. Bantuan suku cadang tukang ojek. UKM kalau bengkel. UKM. Termasuk UKM. UKM ya? Iya. Bagaimana usulannya? Ada yang kurang atau
Jadi masih ada tak? Kayak masalah sebelum dipermanenkan ini. Ya itu dulu barangkali. Demikian Ya. berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Wadasa 24 September 2023. Terus